Oke, ketemu lagi bersama saya Berry. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang silabus bagaimana cara cepat menghitung RAB dan menjadi kontraktor profesional. Untuk menjadi kontraktor profesional tidak lebih dan pastinya kita harus mengetahui dan harus mengetahui lebih lanjutnya lagi itu apa yang dimaksud dengan RAB. RAB di sini adalah rencana anggaran biaya yang dimana harga tersebut syarat untuk kita melakukan tender untuk suatu proyek. Oke, tidak usah berlama-lama, kita lanjut saja memulai membahas silabus untuk mata pelajaran menghitung RAB ini. Oke, yang pertama saya sampaikan untuk pelajaran menghitung RAB ini tidak ada yang baku. Yang baku dalam arti setiap orang pastinya mendapatkan hasil yang berbeda. Setiap orang akan mendapatkan volume yang berbeda. Kenapa? Karena dari perhitungan mereka yang namanya satuan itu tidak ada yang baku. Terkadang mereka lebih melebihkan dari hitungannya supaya menjadi koefisien atau keuntungan dari mereka nantinya, bagaimana harga satuan tersebut dapat memenangkan proyek yang mereka buat. Di sini kita akan mempelajari cara cepat menghitung RAB itu. Perlu kita ketahui apa aja yang akan kita pelajari. Itu ada 7 kategori. Yang pertama, pengertian dari RAB itu sendiri apa. Setelah RAB itu ada yang namanya RAP. RAB tadi rencana anggaran biaya, RAP rencana anggaran pekerjaan atau rencana anggaran proyek. Bedanya di sini, RAB itu adalah udah secara global, sedangkan RAP itu adalah real yang dihitung di lapangan gitu. Oke, kita lanjut. Pengertian RAP tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, apa yang kita pelajari ini adalah cara mudah atau cara gampangnya, tetapi tetap harus dipelajari secara dasar dulu apa itu membuat RAB itu sendiri dan RAP tersebut. Lanjut, item-item rincian yang wajib ada di dalam RAB seperti item pekerjaan, volume atau volume, satuan, harga satuan, dan jumlah harga satuan. Terus yang kelima, langkah-langkah menyusun RAB itu apa aja, karena ada langkah-langkahnya, beda judul, beda proyek, beda yang akan kita kerjakan, itu item pekerjaannya juga membedakan. Terus analisa harga satuan. Nah, jadi RAB tersebut harus ada analisa harga satuannya dulu berupa SNI, Standar Nasional Indonesia, yang sudah ditetapkan PU atau PU kota setempat. Terus yang ketujuh itu koefisien. Ada lagi beberapa yang harus disampaikan, nanti setelah berjalannya pelajaran ini akan kita sampaikan satu persatu. Oke, lanjut. Di sini tujuan pembelajaran atau privat ini adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana menyusun RAB untuk tender, untuk proyek, atau untuk pembangunan rumah sendiri nantinya, supaya kita lebih mengetahui dan tidak ditipu atau tidak ditoko-tokohi sama pemborongnya tersebut. Terus memiliki kemampuan menganalisa gambar, membaca gambar, serta membuat satuan harga. Terus yang keempat, mendapat manfaat dari pelajaran RAB ini adalah bisa untuk memperkirakan, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memperkirakan biaya rumah sendiri. Memiliki kemampuan menentukan budget anggaran bangunan. Terus memiliki keterampilan tambahan untuk bekal dunia kerja seperti pelaksana, pengawas lapangan, estimator proyek, dan di developer nantinya. Kita lanjut. Untuk siapa kelas ini kita buat? Yang pertama itu untuk pelajar dan mahasiswa, itu sudah pasti. Kalau seandainya di kampusnya belum mengetahui secara keseluruhan,
kita mempelajari RAB di sini adalah yang biasa berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang biasa kita temui di lapangan atau yang biasa kita temui di proyek. Terus yang kedua, calon karyawan dan calon karyawati yang ingin melamar di perusahaan-perusahaan kontraktor. Yang ketiga, karyawan yang ingin mau resign dan ingin menjadi pengusaha nantinya pastinya harus tahu bagaimana cara menghitung RAB. Terus yang keempat, seluruh pekerja di bidang teknik, baik itu dari mandor, yang dari pengawas lapangan yang tadi, yang basicnya belum ada belajar RAB, yang selama ini hanya sebatas pengawas dan mereka ingin mengajukan penawaran sendiri, itu boleh belajar. Jadi supaya tahu bagaimana cara memborong dan bagaimana cara membuat RAB tersebut supaya bisa memasukin harga penawaran kepada owner. Terus yang kelima, ini agak menarik. Kenapa? Ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan lebih. Jadi dalam arti di dunia proyek itu terkadang ada yang namanya fee marketing. Jadi kalau seandainya siapa yang bisa mendapatkan proyek diajukan kepada kontraktor, nanti itu ada fee marketingnya, kalau nggak salah 1-2,5%. Kalau seandainya berminat dan paham cara menghitung RAB ini, bisa kita laksanakan atau kita buat. Terus yang keenam, Anda bisa memiliki untuk karyawan dan semua orang yang tidak memiliki background sipil dan arsitek, itu semua bisa kita pelajari. Terus karyawan yang ingin meningkatkan kompetisinya, yang selama ini belum paham atau belum pede dengan hitungannya yang didapat bangku kuliah dan ingin memperdalamnya, itu silahkan bergabung bersama kami, NBSI Privat. Terus lanjut, sertifikatnya ini untuk mengikuti pelatihan ini saya akan mengeluarkan sertifikat yang pastinya legal. Sertifikatnya ada terbagi dua. Pertama dari lembaga pelatihan ini sendiri. Nanti ada sertifikatnya yang pasti biayanya tidak termasuk dengan biaya kelas kemarin. Jadi nanti ada harganya lagi untuk mencetak sertifikat tersebut, serta kalau seandainya teman-teman dari luar kota, upah kirim atau ongkos kirimnya juga berbeda gitu. Terus yang kedua, sertifikat yang dikeluarkan dari LPJK, itu yang namanya ada yang untuk tamatan SMA sederajat, itu ada yang namanya SKT, sertifikat keterampilan. Itu akan dikeluarkan nanti dari lembaga konstruksi, LPJK namanya. Itu biasanya sertifikat ini bisa digunakan untuk melakukan tender di pemerintah dan untuk lebih gampang lagi untuk melamar pekerjaan. Terus ada lagi yang namanya SKA, itu sertifikat keahlian. Itu bagi teman-teman yang memiliki ijazah S1, misalnya baru tamat, itu 5 tahun tamat, bisa menggunakan yang namanya tingkat muda. Dia ada 3 tingkatan, muda, madya, dan utama. Nah, jadi sertifikat ini harganya pasti berbeda karena kita membuatnya di lembaga konstruksi, lembaga pekerja konstruksi gitu, Asosiasi Konstruksi Indonesia. Kita membuatnya di sana, itu harganya juga berbeda, lebih mahal dari sertifikat yang saya keluarkan karena ini adalah nasional yang bisa digunakan untuk melakukan tender di pemerintahan. Terus kita lanjut untuk pembahasan silabus ini. Inilah contoh sertifikat kelulusan, atau seandainya nanti memiliki sertifikat dari saya, nanti akan saya lampirkan. Ini adalah sertifikat dari LPJK. Itu ada dua. Yang pertama namanya SKT, yang satu lagi namanya SKA. Terus ini cara belajar kita nanti. Ini video ajarnya yang tersedia di dalam kelas. Ada dokumen resource-nya, ada ujian online session pembahasan tanya jawab, serta modul belajar ebook RAB gratis. Nanti akan kita share linknya. Gratis mendownload ribuan file gambar format DWG dan PDF serta contoh RAB dalam bentuk Excel. Nanti kita juga akan mendownload dari LPSE pemerintah, contoh-contoh atau yang akan ditenderkan. Kita akan coba untuk menghitung nanti tender yang dibuka sama pemerintah sebagai tempat latihan, dan nanti kita akan coba mengupload untuk mendapatkan proyek sebagai contoh nantinya. Terus pengenalan beberapa untuk mengikuti les ini ada terdapat dari 7 bab.
Teman-teman bisa lihat di sini, saya bacakan aja biar lebih cepat. Pengendalian dan pengertian dasar RAB, apa itu yang dimaksud dengan RAB dan RAP yang saya sampaikan tadi, mengenali dan cara membaca gambar, belajar dari pengalaman dan kesalahan mentor, dalam artinya saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, apa yang menjadi salah saya di waktu belakangan nanti akan kita perbaiki ke depan supaya teman-teman tidak menjadi meniru yang pernah saya jalani lagi. Terus yang keempat, memahami kerugian akibat salah pengelolaan dan contoh soal dan laporan umum untuk sebagai kuis nantinya. Terus di bab kedua, kita juga akan membahas itu lebih rinci lagi terhadap RAB tersebut, mengenal Excel, jadi cara settingnya dalam pembuatannya supaya lebih cepat, menentukan item pekerjaan, membaca gambar kerja, menganalisa volume, membuat dan menerjemahkan bangun ruang seperti rumus, harus hafal, artinya lebih cepat lagi kita membuat kalau seandainya kita memiliki atau bisa menghafal rumus-rumus bangunan ruang. Artinya bangunan ruang yang secara umum aja, persegi panjang, tabung, lingkaran, gitu dan sejenisnya. Terus membuat dan mengenali satuan seperti meter lari, meter persegi, dan meter kubik, lansam. Terus cara membuat bobot pekerjaan, membuat laporan progres, membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Terus cara membuat termin. Lalu kita langsung kuis RAB bab 2. Terus yang bab ketiganya membuat rencana RAB ini rumah tinggal. Nanti kita akan praktekkan cara membuat RAB rumah tinggal, sama seperti yang saya sampaikan tadi langkah-langkahnya seperti apa, tapi kita di sini lebih ke praktek. Terus yang bab 4-nya ini itu kontrol, bagaimana cara mengontrol biaya, waktu, mutu, safety, kurva S, negosiasi mandor, negosiasi klien, serta sistem pembayaran itu bagaimana. Terus lanjut pada bab 5 ini itu adalah kita akan membuat semacam latihan menggunakan gambar yang sangat sederhana supaya teman-teman cepat mengertinya. Yang kedua, latihan dengan menggunakan gambar sederhana, yang tadi sangat sederhana, yang sekarang sederhana. Habis itu latihan dengan menggunakan gambar yang sedang. Terus latihan menggunakan gambar rumah, dan latihan menggunakan proyek yang sedang ditenderkan. Terus lanjut untuk bab yang berikutnya, bab 6, kita akan membuat nanti RAB rumah tinggal seperti contoh-contoh sebelumnya, tapi dengan menggunakan rumah yang berbeda. Membuat RAB tender LPSE, cara membuat penawaran, dokumen penawaran, dokumen lelang, serta jenis-jenis kontrak. Terus lanjut untuk bab 7-nya itu adalah project tingkat lanjut, seperti ada namanya addendum project, biaya dan waktu, harga timpang, gedung RAB gedung bertingkat, seperti arsitekturnya bagaimana cara menghitungnya, strukturnya bagaimana, mekanikalnya bagaimana, elektrikalnya bagaimana, dan plumbing. Terus nanti kita sharing project gitu. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan, dan kita akan mencoba sedikit melihat beberapa bentuk contoh-contoh. Ini adalah contoh membuat yang namanya koefisien dan harga satuan, dan ini adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Nah, inilah contoh kurva S yang akan kita pelajari nanti. Jadi teman-teman, nanti ini akan juga saya ajarkan. Terus ini contoh termin, progres minggu lalu, minggu ini, dan minggu seterusnya. Dan saya akan juga melampirkan di sini yang namanya, ini contoh-contoh gambar, bagaimana cara membaca gambar nanti akan kita praktekkan. Terus ini contoh gambar kayak denah lantai 1. Nah, dan inilah contoh sertifikat yang akan saya keluarkan nanti, dan ini adalah sertifikat dari LPJK. Itu harganya berbeda-beda. Kalau seandainya nanti sertifikat yang saya keluarkan nanti itu harganya 199.000, dan dari LPJK ini nanti kita akan langsung store ke LPSE. Dengan yang dari LPSE ini, itu nanti teman-teman akan bisa gunakan untuk
tender pemerintah. Terus kita lanjut, inilah sub bidang atau bidang-bidang apa saja yang ada di LPSE. Jadi tinggal teman-teman tinggal pilih aja bagian apa saja yang akan diambil. Jurusannya banyak, sangat banyak. Tiap bidang beda SKT dan beda SKA. Nah, oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau seandainya nanti teman-teman ada pertanyaan, kita akan langsung masuk ke seksi yang namanya seksi tanya jawab. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.